Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai kelas Holy Turidae. Adapun submateri kami yaitu yang pertama morfologi, yang kedua anatomi, yang ketiga habitat, dan yang keempat manfaat. Ya, kelompok kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama Hikmah, yang kedua Sri Novianti Arif, yang ketiga Mapile, yang keempat saya sendiri Nur Aini, dan yang kelima Julia Indah Pratiwi. Berbicara mengenai klasifikasi Holy Turidae, yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Echinodermata, subfilum Echinozoa, dan kelas Holoturidae. Morfologi Holy Turidae. Holoturidae atau biasa disebut timun laut merupakan salah satu anggota filum Echinodermata. Kata Echinodermata berasal dari kata Yunani echinos atau duri dan derma atau kulit, yang berarti hewan yang kulitnya berduri. Namun demikian, tidak semua jenis Holoturidae mempunyai duri pada kulitnya. Ada beberapa jenis Holoturidae yang tidak berduri. Duri Holoturidae tersebut sebenarnya merupakan kaki tabung atau tube feet yang tersusun dari zat kapur dan terdapat di dalamnya kulitnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Holoturoidea. Holoturoidea memiliki tubuh yang lunak dan elastis dengan bentuk bervariasi seperti membulat, silindris, segi empat, atau bulat memanjang seperti ular. Mulut terletak di ujung anterior, sedangkan anus di ujung posterior. Panjang tubuh bervariasi menurut jenis dan umur berkisar antara 3 cm sampai 150 cm. Mulut Holoturoidea dikelilingi tentakel-tentakel atau lengan peraba yang kadang-kadang bercabang-cabang. Tubuhnya berotot, dapat tipis atau tebal, lembek atau licin, dan kulitnya dapat halus atau berbintil-bintil. Holoturoidea merupakan hewan bersimetri bilateral saat larva dan bersimetri radial saat dewasa. Tubuhnya seperti timun dengan bagian ventral dorsal dan anterior posterior. Kaki tabung di bagian ventral berfungsi untuk pergerakan dan di bagian dorsal terdapat papila sebagai alat sensor. Tentakel merupakan modifikasi kaki tabung di sekitar mulut dan berfungsi untuk memasukkan makanan ke mulut. Jumlah dan bentuk tentakel merupakan bagian tubuh yang penting dalam identifikasi Holoturoidea. Jumlah tentakelnya bervariasi antara 8 sampai 30 tergantung bangsanya. Bentuk tentakel Holoturoidea bermacam-macam, yaitu perisai, dendritik, menyirip, dan menjari. Selanjutnya, pembahasan mengenai anatomi dari Holoturoidea yang meliputi sistem pencernaan, sistem respirasi dan ekskresi, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Sistem pencernaan. Secara umum, sistem pencernaan pada semua kelompok teripang dibangun oleh unit yang sama, yaitu terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, kloaka, dan anus. Makanan Holoturoidea adalah zat organik yang terdapat pada sedimen atau plankton yang melekat pada lendir tentakel. Sistem respirasi dan ekskresi. Pada Holoturoidea terdapat 2 pembuluh bercabang banyak, membujur dari kloaka ke dalam rongga tubuh yang disebut respiratory trees. Dengan memompa air keluar masuk, pembuluh tersebut berfungsi sebagai alat pernapasan dan ekskresi. Sistem saraf. Sistem saraf Holoturoidea berupa suatu cincin saraf dan saraf-saraf radier. Holoturoidea cepat beraksi terhadap rangsangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi. Holoturoidea memiliki kelamin yang berpisah, namun ada juga yang bersifat hermafrodit. Pada bentuk hermafrodit itu, fase perkembangan sperma dan sel telur tidak terjadi secara bersamaan. Jadi praktis sel kelamin berasal dari Holoturoidea yang lain.
Selanjutnya yaitu habitat. Teripang umumnya menempati ekosistem terumbu karang dan dasar goba dan luar tubir dengan kedalaman 5-10 meter. Teripang lebih menyukai perairan relatif tenang dan jernih. Hewan ini dapat hidup bebas baik menyendiri maupun dalam bentuk kelompok. Hewan ini juga dapat ditemukan di dasar perairan yang gelap, di bawah batu, di lamun dan karang, serta ada yang membenamkan diri di bawah pasir. Materi yang saya akan jelaskan yaitu manfaat teripang. Teripang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat di negara-negara tropis dan subtropis. Kebanyakan negara-negara yang mengkonsumsinya adalah Cina, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang. Di beberapa negara ekstrak dari timur laut, jenis tertentu digunakan sebagai bahan obat tradisional. Teripang sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai produk makanan kesehatan karena memiliki kandungan protein dan kolagen yang sangat tinggi. Selain itu, kandungan terpenting dari teripang adalah mineral, omega 3, 6, 9, dan asam amino. Secara ekologis, teripang berfungsi membantu proses dekomposisi zat organik yang ada dalam sedimen dan melepaskan atau menghasilkan nutrisi ke dalam rantai makanan, khususnya ke dalam beberapa ekosistem di zona intertidal.